Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Marilah kita mulai taklim pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرتنا بالمصطفى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل البيت أجمعين شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية تنزه عن قول وفعل ونية به أستغفر من كل داء ونوره دليل لقلب دجال وحيرة دليل لقلب دجال وحيرة فيا ربي معطيني بشر حروفه ونور به قلبي وسمعي وهمتي ونور به قلبي وسمعي وهمتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum al-ayat. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaromin, para asati jamaah jamiah sholat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah
Bersyukur malam hari ini kita digerakkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Sebab kata Rasul itu rodo, taman surga di dunia itu ada dua. Yang pertama rodo yang ada di Masjid Nabawi, antara mimbar dengan makomnya Rasulullah, tengah-tengah itu rodo. Maka umat Islam ketika haji umroh berduduk sholat di rodo. Yang kedua kata Rasulullah, idza marrtum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah dan duduklah di taman itu. Para sahabat bertanya, taman surga yang kau maksudkan apa ya Rasul di dunia ini? Baginda Rasul menjawab, ala dzikri, majelis ilmu, majelis ta'lim itu adalah taman-taman surga. Maka bersyukur pada malam hari ini jiwa kita semua duduk, juga kita semuanya digerakkan oleh Allah. Salat maghrib berjamaah, duduk di majelis ilmu, ini menunjukkan adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Manusia yang paling bersyukur yaitu baginda Rasul. Dengan cara apa Rasulullah bersyukur? Asna'u ala ni'amihi wa mahabbatuhu wa ma'alu bita'ati. Dalam kondisi apapun Rasulullah, dalam situasi apapun baginda Rasul, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Artinya kenikmatan yang Allah berikan dalam kondisi apapun, Rasulullah selalu bersyukur dan menggunakan kenikmatan itu untuk ibadah Allah. Maka orang-orang yang duduk di majelis itu menunjukkan sebagai rasa syukur kepada Allah. Dia tergerak jiwanya duduk di majelis ilmu karena ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam pernah berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di dalam doanya itu ada 3 teks. Yang pertama, kita sebagai umat Rasulullah, kalau tertanam keimanan di dalam jiwa kita kepada Allah dan Rasulnya, maka harus rajin tilawah, rajin membaca. Kalau jiwa kita ini tenang, berbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah mudalimas, petunjuk bagi manusia. Kita jiwanya ingin tenang, ada petunjuk di dalam Al-Quran. Kenapa penyebabnya jiwa kita gelisah? Al-Quran itu menerangkan penyebabnya. Maka orang yang rajin tilawah di antaranya adalah membaca Al-Quran, jiwanya akan makin tenang. Jadi bukan hanya pelatih yang dilekian, Al-Quran akan menjadi syafaat di dunia pun sudah memberikan pertolongan. Nah, tilawah di sini membaca Al-Quran, yang kedua adalah membaca ayat-ayat kauniyah. Waladhi
Walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan dialah Allah yang menciptakan, menjadikan langit, bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Artinya semua langit bumi beserta isinya itu yang menciptakan adalah Allah. Semua itu adalah milik Allah. Kalau semua milik Allah, yang pantas Allah itu menyampaikan kepada baginda Rasul, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan terjadi sesuatu melainkan yang terjadi itu atas kehendak. Sesuatu yang terjadi di dunia dan juga isinya itu terjadi atas kehendak Allah. Kalau semua yang terjadi atas kehendak Allah, kalau kita rajin tilawah, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat kauniyah, nanti kita menyadari ini semua adalah kehendak Allah. Kalau semua kehendak Allah, kewajiban kita adalah harus ridho dengan apa yang Allah kehendaki. Nanti gak lebih lagi kita itu. Nanti gak ada rasa takut lagi dengan keadaan. Nanti gak pernah lagi jiwa kita sedih dengan takdir yang Allah turunkan dalam hidup kita. Kalau kitanya rajin tilawah. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang keduanya taklid, menuntut ilmu. Seperti kita duduk pada saat ini, duduk di majelis ilmu. Ini adalah kewajiban. Manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, dan semua ibadah yang Allah perintahkan kita harus tahu ilmunya agar ibadah kita benar. Kita hidup di dunia, kita mencari dunia, harus tahu ilmunya. Dan ketika kita sudah dapatkan, kita akan memahami semua ini adalah pemberian Allah, maka jiwa kita semakin cinta kepada Allah dan Yang Maha Berilmu. Kesadaran pikiran yang akan dibukakan oleh Allah. Yang ketiganya tazkiyah nafsi, bersihkan jiwa kita. Titik-titik kita yang ada di kalbu kita itu adalah dosa-dosa hati yang ada di dalam jiwa. Penyakit-penyakit hati yang harus tazkiyah nafsi, harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan oleh diri kita, sehingga titik-titik hitam yang ada di dalam kalbu atau dosa-dosa hati itu yang membuat jiwa kita itu lalai sama Allah. Dikasih sehat, lupa sama Allah. Dikasih rezeki, lupa sama yang kasih rezeki. Ketika manusia lupa kepada Sang Maha Pemberi rezeki, Sang Maha Pemberi segalanya, itu karena kita tidak mau tazkiyah nafsi. Nah, tiga hal ini kalau tertanam di dalam jiwa seorang hamba sesuai doa Nabiullah Ibrahim, kesadaran pikiran dan iman dalam jiwanya akan diistiqomahkan oleh Allah.
sebenarnya umat Islam wajib melakukan 3 hal ini. Baca Al-Quran, duduk di majelis taklim, membersihkan hati dengan berzikir. Kalau tidak dilakukan 3 hal ini oleh umat Islam, yang tadi, yang ada tadi, hidupnya selalu gelisah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diistiqomahkan imannya oleh Allah dalam keadaan apapun. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat Allah, melanjutkan pertemuan yang lalu. Wa tariqul wusuli ila Allahi tabarakallahu ta'ala. Wa tariqul wusuli, jalan usul sampai kepada Allah. Kita ibadah itu ingin usul kepada Allah. Rajin sholat, pengen usul sama Allah. Zikir, sedekah, wa tariqul wusuli, dan jalan usul ila Allahi Allah, kepada Allah. Jalan agar sampai kepada Allah. Tabaraka, dan mudah Allah selalu memberikan keberkahan. Wa ta'ala, dan maha luhur Allah. Kalau bulan yang lalu kita bahas tentang Mu'ad. Orang yang taat adalah orang yang cinta kepada Allah. Maka orang yang cinta pada dia mau mengikuti kemauan Allah. Orang yang cinta adalah orang yang beriman sama Allah. Maka ciri orang yang beriman, dia selalu sabar dengan ujian yang Allah datangkan. Itu kata para sahabat ketika ditanya oleh baginda Rasul. Kesabaran yang tahu adalah diri kita dengan Allah. Siapa manusia yang paling sabar? Baginda Rasul. Beliau itu suatu hasanah. Berbagai macam ujian dunia Allah datangkan kepada beliau selalu diberikan ketenangan dan kesabaran. Bahkan pernah baginda Rasul saking sabar dan menerima kehendak Allah. Salah satu contoh di dalam kisah, ada seorang pengemis buta yang selalu hidupnya itu lisannya tidak terjaga, selalu mencaci maki Rasulullah, menjelek-jelekan baginda Rasul. Dia pengemis dalam keadaan buta, tapi Rasulullah jiwanya itu nggak pernah merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh pengemis yang buta itu. Bahkan tiap pagi Rasulullah itu membawa makanan untuk pengemis yang buta itu, disuapi dengan lembut. Sambil disuapi oleh Nabi Muhammad, pengemis itu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Dan dia tidak tahu bahwa yang menyuapi, yang ngasih makan tiap hari itu baginda Rasul. Saya benci dengan orang yang bernama Muhammad.
setiap ada orang datang saya kasih tahu agar tidak jangan dekat dengan Muhammad. Dia orang gila yang membawa ajaran tidak membawa ajaran sesuai dengan nenek moyangnya, menanamkan kebencian dan selalu menghina di hadapan Rasulullah, yang mana Rasulullah itu sedang menyuapi dia. Dan Rasulullah tidak pernah menyampaikan bahwa saya yang bernama Muhammad. Dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Muslim. Dan itu tiap hari. Tapi hebatnya jiwa baginda Rasul tidak pernah tersinggung, malah beliau tiap hari istiqomah melalui makan. Kalau di dalam hikayat kisah Rasulullah itu sebelum meninggal wasiat sama sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau aku meninggal itu adalah penghuni buta. Tiap hari saya kasih makan dan saya suapin. Nanti kalau aku meninggal aku gantikan posisi. Jika di dalam hikayat Rasulullah meninggal dunia, sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, sahabat Abu Bakar tiap pagi itu datang pengemis yang muda sambil melalui kok cara ngasih makannya melalui berbeda. Ini siapa? Tidak seperti biasa. Akhirnya disampaikan, saya Abu Bakar. Memang bukan saya tiap hari yang selalu memberikan makan dan menyuapi engkau. Dan yang selalu memberikan makan dan menyuapi engkau adalah Nabi Muhammad. Gemetar tubuhnya meneteskan air mata. Ternyata orang yang selalu menyuapi saya tiap hari saya hina, tiap hari saya caci, tiap hari saya maki, ternyata itu adalah Nabi Muhammad. Akhirnya nangis dan mau bertobat di hadapan sahabat Abu Bakar. Ini dakwahnya Rasulullah dengan kesabaran. Dan banyak lagi ujian-ujian, namun Rasulullah itu selalu tenang jiwanya. Kenapa baginda Rasul tenang dengan ujian-ujian dunia? Urusan ekonomi, keluarganya meninggal, ujian dari tetangga kanan kirinya, tapi Rasulullah jiwanya tenang. Kenapa? Tadi sekian nafsi. Jiwanya Rasulullah itu bersih. Jiwanya Rasulullah itu nggak ada sombong. Makanya Rasulullah itu sebenarnya dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Jadi beliau dakwah itu benar-benar dengan kesabaran, jiwa yang tenang dengan berbagai macam ujian. Rasul tetap sabar. Ternyata ciri-ciri orang yang beriman adalah tasbihu bil bala. Orang yang selalu sabar dengan ujian dunia. Ketika dulu warorikul husuli ilallahi tabarakallah ta'ala, jalan usul kepada Allah, jalan sampai kepada Allah, muhafadzatul jismi ala siratil mustaqim. Muhafadzatul jismi, menjaga badan dohir yang terlihat, ala siratil mustaqim, ini atasnya jalan kami lurus.
dohir badan agar selalu berada di jalan yang benar. Bagaimana agar dohir kita, badan kita itu selalu berada di jalan yang benar? Lihat kami syariati karena piro-piro hukum syariat. Menjaga badan agar selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan hukum syariat. Laila baik di waktu malam, wan nahar maupun di waktu siang. Orang yang usul atau sampai kepada Allah adalah orang yang bisa menjaga dohirnya di jalan yang benar sesuai dengan hukum syariat, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Siapa orang-orang yang mampu menjaga jisim atau dohirnya agar selalu berada di jalan yang benar? Secara hakikat dialah orang-orang yang selalu jiwanya selalu ingat kepada Allah dan yang Maha Benar. Hatinya itu selalu bersama dengan Allah. Makanya kata Rasulullah, kalau hati manusia itu baik, maka dohirnya itu akan baik. Kalau hati manusia rusak, maka dohirnya, jisimnya pun akan rusak. Kalau manusia di dalam jiwa atau batinnya artinya tertanam sifat iri, ini dosa. Dosa-dosa inilah yang menjadi penyebab jiwa kita artinya itu tidak tenang. Kalau hati kita rusak tidak tenang, nanti jisimnya, dohirnya pun akan rusak. Maka pantas di dalam kitab Sirul Asrar wa Thariqul Wusuli ila Allah, orang yang jalan ataupun orang yang usul sampai kepada Allah, orang yang bisa menjaga dohirnya di jalan yang benar sesuai dengan hukum syariat, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Dohir itu menunjukkan hati. Jadi yang pertama, orang yang bisa menjaga badan, dohir. Kemudian kata Sirul Asrar itu yang akan sangat berhati-hati. Wabi dawi dan dawam terus menerus ala dzikrillahi, ingatase zikir kepada Allah, terjaga dohirnya dan mudawamah. Mudawamah itu terus menerus istiqomah ingat Allah, dan ini wajib. Kita hidup dihidupkan oleh Allah, kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, rezeki kita dari Allah, nafas kita pun dari Allah. Wajib kita ingat Allah. Wa bidawami ala dzikrillah, dan mudawamah ingat kepada Allah. Kalau kita gak mudawamah, sering lupa kepada Allah, nanti cirinya ada kata sahabat. Kalau dalam Al-Quran, ya a'radu ala dzikri, orang yang berpaling dari ingat Allah, lupa sama Allah. Jadi kita hidup dihidupkan oleh Allah, jadi
sama yang gede. Kita punya keinginan yang bisa mewujudkan keinginan kita, yaitu Allah. Lupa kita sama Allah. Kalau kita terus-menerus lupa sama Allah, gak ingat sama Allah, cirinya kata sahabat Qadir, jiwanya gak tenang. Jiwanya gelisah. Dia tahu bahwa kata Allah, tidaklah kami berikan rezeki, tidaklah satu pun hewan yang ada di bumi, hewan melata yang ada di bumi, melainkan aku berikan rezeki semua. Kalau hewan melata yang ada di bumi, penduduk bumi semuanya diberikan rezeki oleh Allah, kok kita manusia yang diberikan akal, ketakutan dengan urusan rezeki, menunjukkan jiwa kita tidak mudah wabah ingat kepada Allah. Rezeki itu yang atur siapa? Allah. Kita takut dengan urusan rezeki menunjukkan kurangnya iman kita kepada Allah. Sehingga apa? Khawatir dengan rezeki hari esok, khawatir dengan rezeki di bulan yang akan datang. Kekhawatiran inilah menunjukkan bahwa kita sering lupa kepada Allah, sering lalai sama Allah. Kita milik Allah, sebenarnya kita dijamin sama Allah. Kita milik Allah, minta apapun sebenarnya dikasih sama Allah. Kalau Ustaz saya minta gak dikasih-kasih, muhasabah diri. Kenapa doa kita belum dijawab? Kenapa permintaan kita belum diwujudkan oleh Allah? Mungkin salah satunya kita sering lupa kepada Allah. Kalau kita selalu ingat wabi dawami ala dzikrillah ta'ala, orang yang sudah lama selalu ingat kepada Allah, sirun, baik ingatnya, dzikirnya itu secara sir itu artinya selalu ingat Allah, 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 sir. Tidak terdengar oleh orang lain. Ini yang diperintahkan oleh Allah sebenarnya Fadlullah ya nawamu dawa'ala junubidu. Ingatlah kalian semua kepada Allah, baik di saat kalian duduk, berdiri maupun berbaring. Yang memerintahkan oleh Allah. Kalau kita tidak ingat Allah, berarti kita tidak mau menjalankan perintahnya. Kalau tidak mau menjalankan perintah Allah, berarti kita berdosa. Dosa-dosa itulah yang menjadi penyebab kita jiwanya selalu takut dengan keadaan, selalu mengeluh dengan takdir Allah, selalu khawatir dengan hari esok. Dosa-dosa kita, dan dosa-dosa itulah yang menjadi penyebab terhalangnya permintaan kita sama Allah, menjadi kicau. Orang Allah yang berjanji ud'uni astajib lakum. Doa kalian semua, minta kalian semua ini kepada, maka aku akan kabulkan. Dan Allah tidak pernah sulaya janji. Tapi kenapa doa-doa kita semua belum dikabulkan Allah? Muhasabah diri. Tidak usah nyalain Allah, tidak usah nyalain orang lain. Muhasabah diri.
Mungkin kitanya belum muhafadzatul jismi ala siratil mustaqim di ahkami syariati laila wa nahar, belum bisa menjaga zahir kita di jalan yang benar sesuai dengan hukum syariat. Mungkin bisa kita masih belum bisa berjaga, masih sering ghibah membicarakan kekurangan orang lain, sehingga kita lupa dengan kekurangan diri kita sendiri. Kita yang kurang muhasabah diri lebih banyak menghisap kehidupan orang lain. Kita yang tidak pernah menghisap kehidupan kita, ini menjadi penghalang buat kita. Kita sering meneliti kekurangan orang, menilai rezeki orang. Kita lupa dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak bersyukur. Ini penyebab hijabnya doa-doa kita. Atau di bawah yang dikirilah, atau batin kita ini juga mudah mengingat Allah. Maka tadi di mukadimah 3 teks, salah satunya adalah tilawah. Baca Al-Quran, di Al-Quran itu semua dijelaskan. Kita ingin hidup bahagia, ada dalam Al-Quran. Kita punya ketakutan gelisah, penyebabnya Allah dan Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi kita tidak kembali kepada Al-Quran, tidak mau baca, tidak mau memahami. Yang ada terus mengalu dengan takdir Allah. Kalau kita terus mengalu dengan takdir Allah, itu sebenarnya mudah-mudahan Allah. Allah tidak seperti dengan orang yang terus mengalu. Allah itu lebih senang dengan orang yang wajib dobi. Orang yang selalu senang ridho dengan takdir yang Allah turunkan, Allah itu akan ridho kepadanya. Coba Rasulullah itu dari kecil dari dia terus tidak pernah malu, tidak pernah takut menghadapi hari esok, tidak pernah khawatir dengan usaha rezeki. Berarti apa rahasia hidup agar kita benar-benar menjadi jiwanya bahagia? Tanpa keimanan di dalam jiwa kita, tanpa adanya iman, gersang jiwa kita. Makanya kata Allah itu ya subhanallah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Itu jelas. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Allah bahwa setiap kejadian itu Allah yang menunjukkan. Kok dia lalu menunjukkan dia tidak beriman? Kok dia khawatir menunjukkan tidak percaya kepada Allah? Dia tidak yakin, tidak beriman, kok ingin diangkat derajatnya oleh Allah? Jadi yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, orang yang menyadari kita diciptakan oleh Allah, semua milik Allah, setiap kejadian itu pasti kehendak Allah. Semua milik Allah, setiap kejadian ya itu juga dikehendaki oleh Allah. Kok kita tidak beriman, itu mengundang usaha Allah. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang berilmu
ilmu tanpa adanya iman nanti timbul kesombongan. Dia menyadari bahwa ilmu itu lebih hebat dari Allah, bahkan dengan ilmunya kadang-kadang dia lupa kepada Allah dan yang Maha memberikan ilmu. Kalau tanpa adanya iman, iblis itu berilmu karena tidak mau menjalankan perintah Allah, merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam, dikeluarkan dari surga Allah. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kita beriman tanpa didasari ilmu, bagaimana kita bisa beriman? Kita beriman, kita tidak mau belajar bilang membaca Al-Quran, sedangkan ilmu semuanya sumbernya ada dalam Al-Quran, bagaimana kita bisa beriman? Jadi tanamkan keimanan di dalam jiwa kita, dan terus kita itu menuntut ilmu. Nanti akan diberikan pemahaman. Allah yang kasih. Iya, saya juga pernah bisa keluarga kita seperti ini, bisa seperti ini. Oh, ini bukan keinginanku, tapi ini adalah hakikatnya keinginan Allah. Kalau ini keinginan Allah, kewajiban kita adalah ridho dengan apa yang Allah inginkan. Maka Allah akan senang kepada orang-orang yang bahagia dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika dia bahagia, tumbuh keimanan, yakin itu dari Allah, didasari dengan ilmu, mudah bagi Allah mengangkat derajat orang tersebut. Wa bi dawami ala dzikrillahi ta'ala, yang selanjutnya mudawamah zikir kepada Allah. Hari ini kita masih bisa bernafas. Kira-kira yang kasih nafas siapa? Allah. Nafas terus melalui tiap hembusan itu dari Allah. Kira-kira kita itu banyak ingat Allah atau kita lupa sama Allah? Yang tahu diri kita. Saya banyak lupanya sama Allah. Yang maka yang menanggung akibat diri kita gelisah jiwanya. Makanya Rasulullah itu sebagai tanda syukur sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Tapi Rasulullah dalam keadaan apapun, beliau selalu ibadah kepada Allah. Malam itu dia mulai sudah pernah tinggal Rasulullah. Padahal sudah dijamin kepada Allah. Untuk apa? Sebagai rasa syukur kepada Allah, dia gunakan kenikmatan-kenikmatannya itu untuk ibadah sama Allah. Sirron dengan cara sir, latih hati berzikir Allah, 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 Allah. Zikir sir, hatinya dengan Allah. Coba di istiqomah atau istighfar, namanya zikir yang disenangi. Kalau sudah istiqomah, nanti kita akan merasakan kok hidup kita lebih tenang. Kalau lebih tenang, kalau lebih damai daripada sebelumnya, nanti dibukakan kesadarannya. Oh, ini manfaat zikir, ternyata tanpa itu kita akan merasakan. Bisa wajah di anna dawamu fardhu maupun zikir zahar, tapi zikir sir ya kadang-kadang di sholat zikir zahar,
Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha. Untuk apa dikerjakan? Memompa jiwa kita agar ingat Allah. Di antara jawabku sesungguhnya zikir itu harus dijawab. Kita sampai mati. Fardhu itu hukumnya wajib. Kalau kita nggak ingat Allah, berarti kita berdosa. Dosa-dosa itulah yang menjadi penyebab kita jiwanya tersiksa. Dan nanti dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Jadi ibadah itu tujuannya adalah usul ila Allah, agar kita sampai kepada Allah. Jaga bagi kita, jaga batin kita, agar kita semuanya usul kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina karimina tubina maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sallim rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Amin. wa tawafilati adrini ya Rasulullah, adrini ya Rasulullah, adrini ya Rasulullah. Allahumma khatimna wa taqabbal minna ya Allah, wa ta'alina abwaba la ilaha illallah, kama fatahtaka ala ahli la ilaha illallah. Nas'aluka ya la ilaha illallah, bihaqqi la ilaha illallah, wa tunawwir qulubana bi la ilaha illallah, wa aqliyana bi la ilaha illallah, wa tumitana bi la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wal walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.